Dan siapa sih yang pertama kali membahas bid'ah? Iya. Jawabannya, yang pertama kali membahas bid'ah adalah Rasulullah SAW. Di dalam banyak hadis. Andai kata Nabi tidak membahas tentang bid'ah, tentu kita tidak akan pernah membahasnya. Benar, Ustaz. Banyak hadis-hadis Nabi yang sahih seperti hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nabi menyatakan fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha binawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Maka barang siapa yang hidup panjang setelahku di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak dari umatku. Tata cara mereka beribadah berbeda, akidah mereka berbeda. Maka kata Nabi, kalau kaum muslimin sudah seperti ini, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Berpegang teguh dengan sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Maka kalau ada suatu ibadah yang manusia berselisih, ini Nabi ini sebagian orang mengingkarinya, sebagian orang merayakannya, sebagian orang melakukannya, sebagian orang lain tidak. Maka jalan keluar yang pertama kali kita lihat, Rasulullah pernah nggak melakukannya? Ada nggak ini di masa Rasulullah dan para sahabatnya? Kalau nggak ada, mohon maaf, bukan saya nggak mau mengikuti, bukan saya tidak menghargai, tetapi Nabi berpesan, kalau kita berselisih, beliau memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau dan khulafa ar-rasyidin. Saya tidak melihat bahwa amalan ini dikerjakan oleh Rasulullah atau dianjurkan oleh beliau, juga tidak. Para sahabatnya juga tidak melakukannya. Maka saya tidak mau melakukannya karena saya nggak mau melangkahi Nabi dan para sahabatnya. Karena kalau saya melakukan berarti otomatis saya lebih baik dong daripada Nabi dan para sahabatnya. Kemudian Nabi menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, Nabi sudah menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia kalian. Di dalam masalah agama, Nabi menyatakan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru yang tidak ada petunjuk dari Nabi, tidak ada ucapan beliau yang menganjurkan kita atau perbuatan beliau yang melakukannya. Demikian juga pemahaman mereka para sahabat Nabi. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama, kata Nabi, itulah bid'ah. Ini Nabi yang langsung definisikan. Nabi langsung, Ustaz, ya. Kemudian Nabi menyatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Kita sepakat bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Cuman pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang ada sekarang yang tidak ada zaman Rasul pasti jeleknya? Tentu akal sehat akan berkata belum tentu jelek, belum tentu baik. Lihat bid'ahnya itu kayak apa? Itu namanya ras otaknya sehat. Bid'ahnya kayak apa? Nah, kalau bid'ahnya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi, tentu saja itu bid'ah dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tempatnya neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang sejelek-jelek perbuatan yang mempunyai akibat masuk neraka, yaitu Nabi mengatakan sejelek-jelek perbuatan adalah hal yang baru. Setiap yang baru adalah sesat. Setiap sesat di neraka. Ini adalah hadis tentang bid'ah. Menambah-nambah amalan-amalan yang menyelisihi sunnah Rasul. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Khutbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Sunnah pakai bahasa Arab.